Teman-teman semua, kembali lagi kita hari ini akan belajar aircraft instrument. Sebelum mulai materi ini, mungkin kita bertanya, kenapa kita harus belajar dan mengetahui instrumen dari pesawat. Kalau kita lihat gambar di slide ini, ada beberapa instrumen, ada airspeed indicator, artificial horizon indicator, altimeter, turn and slip indicator, directional gyro indicator, dan vertical speed indicator. 6 instrumen yang saya sebutkan di awal termasuk dalam flight instrument. Kemudian ini ada fuel temperature, exhaust gas temperature, cylinder head temperature, pressure gauge, vacuum, dan ampere meter. Instrumen yang saya sebutkan ini termasuk dalam engine instrument. Kemudian ini ada instrumen juga yang mirip directional gyro indicator, tapi di sini ada tambahan needle dan flag. Instrumen ini hanya ada satu needle, hanya untuk mengguide secara horizontal. Instrumen ini VOR, sementara instrumen yang satu lagi ini terdapat dua needle, baik secara horizontal maupun vertikal, dan juga ada flag. Ini bisa nge-guide secara horizontal dan juga secara vertikal, artinya instrumen ini bisa memberikan referensi tentang ketinggian. Instrumen ini dipakai untuk instrumen landing system ALS. Kedua instrumen ini VOR dan ALS ini termasuk dalam navigasi instrumen. Kita akan bahas ketiga bagian tersebut satu persatu, dari flight instrument, engine instrument, dan navigasi instrumen. Dan kenapa kita harus mempelajari instrumen tersebut. Introduction. Nah, sekarang pengertian umum instrumen itu apa sih? Suatu alat yang berfungsi memberikan data atau informasi kepada pilot tentang kondisi, kedudukan, sikap, dan arah pesawat terbang yang diyakini kebenarannya. Jadi, instrumen itu bertujuan untuk membantu pada saat manuver terbang, juga membantu untuk memberikan informasi tentang kondisi engine dan di mana posisi pesawat kita saat ini berada. Ini saya kutip dari Pilot Handbook Aeronautical Knowledge, Chapter 7, Flight Instrument. In order to safely fly any aircraft, a pilot must understand how to interpret and operate the flight instrument. Pilot also need to be able to recognize error and malfunction of this instrument. Dari sini udah jelas banget ya, kenapa kita harus belajar aircraft instrument. Untuk menerbangkan sebuah pesawat, pilot harus mengerti bagaimana mengoperate flight instrument, dan bukan hanya tentang flight instrument saja, tapi juga seperti yang disebutkan di awal, ada engine instrument dan navigasi instrument. Dari akhir pembelajaran ini diharapkan kita tahu bagaimana mengoperate dan solve problem jika suatu waktu dibutuhkan. Kita akan mulai bahas dari yang pertama, flight instrument. Ada yang masih ingat? Di awal tadi ada berapa instrumen yang masuk dalam kategori flight instrument? Ada yang ingat? Iya benar, ada 6. Jadi ada airspeed indicator, artificial horizon indicator, altimeter, turn and slip indicator, directional gyro indicator, dan vertical speed indicator. Tapi kok di gambar ini cuma ada 3 nih, airspeed indicator, vertical speed indicator, dan altimeter. 3 sisanya kemana? 3 sisanya yang berarti yang belum disebut itu turn and slip, artificial horizon indicator, dan directional gyro indicator. Kira-kira ada yang tahu? Jadi flight instrument ini dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan source sumber kerjanya. Ada yang by pitot dan ada juga yang by gyro. Yang by pitot ini yang di slide ini, airspeed indicator, vertical speed indicator, dan altimeter. Nanti yang by gyro atau vacuum itu ada artificial horizon indicator, turn and slip indicator, dan directional gyro indicator. Kita akan mulai jelaskan sedikit yang source-nya by pitot.
Ini gambar ini menunjukkan diagram dasar dari suatu sistem pitot static tube. Ini pitot static tube nih, awalnya jadi udara masuk dari sini, dihubungkan dengan airspeed indicator, altimeter, dan VSI, dihubungkan oleh pitot line dan static line, yang dilengkapi dengan drain hole yang berfungsi untuk membuang kotoran yang ada pada pitot line maupun pada static line. Jadi kalau source by pitot itu ada dua komponen yang penting, yaitu pitot tube-nya ini sendiri dan static pot, atau orang juga biasa nyebutnya static fan. Sama aja sih sebenarnya. Nah, ini ada gambar dari pitot tube di pesawat pada kondisi sedang tidak terbang. Pitot tube ini biasanya akan di-cover untuk menghindari adanya partikel kecil yang bisa masuk ke dalam hole dari pitot tube tersebut. Tapi ketika pre-flight, teman-teman pastikan cover ini sudah tidak menempel lagi di pitot tube. Kalau teman-teman kelupaan, kita tidak akan mendapatkan dynamic pressure. Dynamic pressure ini yang nantinya dikalkulasikan dengan static pressure untuk menghitung airspeed, altimeter, dan vertical speed indicator. Jadi kebayangkan kalau misal teman-teman kelupaan nih pada waktu pre-flight membuka cover tersebut atau hole-nya ngeblok karena ada partikel. Ketiga instrumen tadi pasti akan menunjukkan pembacaan yang tidak akurat. Pada gambar, pitot tube ini menghadap langsung ke arah aliran udara yang akan menghasilkan dynamic pressure. Pitot tube juga dilengkapi dengan pemanas sehingga lubang yang ada itu tidak akan tertutup oleh es. Ini pengertian dari pitot pressure. Pitot pressure disebut juga tekanan dinamis, yaitu tekanan udara pada suatu bidang yang disebabkan oleh bergeraknya bidang tersebut di udara. Dan kita masuk ke static port. Static port sama seperti pitot tube, sebelum terbang teman-teman juga harus perhatikan lubang. Ini harus selalu dalam kondisi terbuka, tidak tercover. Ini contoh gambar lubangnya nih, ada di sebelah kiri dan kanan pesawat di bagian nose-nya itu. Bila karena suatu hal lubang ini tertutup, maka altimeter akan freeze dan vertical speed indicator ini akan menunjukkan angka 0, dia stuck, tidak bergerak, jadi VSI-nya nggak climb dan VSI-nya nggak descend. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada differential pressure dari dynamic pressure-nya dan static pressure. Sementara airspeed indicator ini masih bisa bekerja, walaupun tidak begitu akurat. Ini pengertian dari static pressure. Static pressure yaitu tekanan pada ruang udara terbuka yang dikondisikan udaranya itu diem. Jadi tekanan udara yang ada berada di sekitar kita dalam suatu lingkungan tersebut. Kita masuk ke flight instrument yang source-nya by vacuum atau gyro. Flight instrument yang menggunakan prinsip gyro ini ada dua, yaitu artificial horizon indicator dan directional gyro indicator. Jadi dua ini menggunakan prinsip kerja gyroscopic. Apa itu gyroscopic? Ini pengertiannya. Pengertian dari gyroscopic yaitu sesuatu yang berputar atau suatu roda, benda yang bisa berputar pada porosnya. Nah, gyroscopic ini sendiri mempunyai sifat. Kita akan bahas yang pertama. Jadi sifatnya itu ada dua. Rigidity in space and gyro precision. Kita bahas yang pertama itu rigidity in space. Rigidity in space ini pengertiannya mempertahankan poros putarnya sehingga akan selalu menunjuk arah yang sama atau rotor gyro akan tetap pada bidang putarnya. Ini contoh pengaplikasiannya sama seperti kita bersepeda. Jadi sepeda itu mempunyai kestabilan, tidak jatuh, makin cepat sepeda tersebut berjalan, ia akan makin stabil. Demikian juga dengan rotor gyro, makin cepat putaran rotornya, maka
akan makin stabil. Tapi perlu diingat ya, walaupun dari sifatnya itu rigidity in space dan gyro precision, itu syaratnya gyronya harus spinning. Jadi gyronya harus tetap berputar. Dan kita masuk sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu gyro precision. Gyro precision itu perubahan sudut arah dari bidang putar gyro, arah precision, tergantung dari gaya yang mengganggu dan arah dari putaran gyro rotor. Gyro precision akan terus ada selama gaya ganggu masih diberikan sampai bidang putar dari gyro segaris dengan garis gaya ganggu. Makin besar gaya ganggu, makin besar presisinya. Kalau kita perhatikan artificial horizon indicator dan directional gyro indicator ketika kita duduk di pesawat dan belum ada electrical yang bekerja, pembacaan kedua instrumen tersebut pasti tidak akurat. Kenapa begitu? Sebagian besar aircraft mempunyai paling tidak 2 sumber penggerak gyro untuk menjamin paling tidak ada sumber yang bisa memberikan informasi apabila salah satu sumber yang fail. Dan yang paling penting juga teman-teman juga harus memonitor pressure vakum selama terbang, karena attitude dan heading indicator mungkin akan memberikan informasi yang tidak tepat jika pressure-nya low. Jadi sumber penggerak gyro itu ada 2, yaitu menggunakan vakum dan juga menggunakan tenaga listrik, electrical. Kita masuk ke rangkumannya. Jadi flight instrument itu ada 6, yaitu yang pertama airspeed indicator, artificial horizon indicator, altimeter, turn and slip indicator, directional gyro indicator, dan yang terakhir vertical speed indicator. Ini 6 ini yang termasuk dalam flight instrument. Jadi teman-teman harus ingat, kalau misalnya nanti ditanya flight instrument ada apa aja. Jadi 6 ini. Kemudian berdasarkan source-nya, flight instrument itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu source by pitot dan source by gyro atau vakum. Ada yang masih ingat by pitot ada apa aja? Kalau yang by pitot itu ada airspeed indicator, ada altimeter, dan ada VSI, vertical speed indicator. Kemudian yang source-nya by vacuum itu ada 3, turn and slip indicator, artificial horizon indicator, dan directional gyro indicator. Jadi next kita akan pelajarin lebih dalam lagi jika terjadi malfunction atau error atau ngeblok. Jadi kita sempat bahas sedikit kalau misalnya kayak static port-nya ngeblok, itu apa yang bacaannya tidak akurat. Ada yang masih ingat? Kalau static port-nya itu ngeblok, airspeed indicator itu pembacanya tidak akurat, altimeternya akan nge-freeze, dan vertical speed indicator-nya itu akan menunjukkan angka 0. Kenapa bisa begitu? Karena yang ngeblok kan static port-nya. Di pitot tube sendiri itu ada static port yang kecil, jadi dia masih bisa ngambil differential pressure-nya dari static port yang ada di pitot tube-nya itu sendiri. Walaupun pembacaannya itu yang tadi saya bilang tidak akurat. Next kita akan bahas prinsip dari flight instrument tersebut dan malfunction atau error apa yang mungkin akan terjadi. Jadi hari ini kita hanya cukup membahas di flight instrument. Flight instrument itu ada 6, airspeed indicator, artificial horizon indicator, altimeter, turn and slip indicator, directional gyro indicator, dan vertical speed indicator. Kemudian berdasarkan source-nya itu dibagi menjadi 2, source by pitot dan source by vacuum, gyro. Yang source by pitot itu ada altimeter,
ada airspeed indicator, dan juga ada vertical speed indicator. Kemudian yang shorts-nya by gyro, itu ada artificial horizon indicator, ada turn and shape indicator, dan directional gear indicator. Next kita akan bahas lebih detail lagi dari 6 instrumen tersebut, kemudian akan lanjut ke engine instrument. Pembahasan hari ini cukup sampai di flight instrument. Terima kasih teman-teman, kita akan ketemu lagi di slide selanjutnya.